dan sekaligus anggota DPRD Kabupaten Nganjuk yang ingkang kula hormati segenap pengurus MBC NU Tanjung Anom, baik dari jajaran Suriah Gus Amin nih maupun Tanfidiyah Gus Kholis, sahabat-sahabat pengurus Laisnu Kecamatan Tanjung Anom, serta sahabat pengurus Nuker Laisnu Desa sekecamatan Tanjung Anom yang kami banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa bersilaturahmi, bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan tugas-tugas kita, untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, jadi Tanjung Anom itu luar biasa, rakor itu wowo, mulai sambutan mikir baik ngantuk apa ora, wong. Jadi soalnya saat ini pun jam 09.00 Pak. Nah ini berarti luar biasa, karena di beberapa tempat Laisnu itu posisinya sudah yang bapak-bapak ini dideportasi oleh ibu-ibu, jadi senguake ibu-ibu daripada bapak-bapaknya. Maka hampir ketika kita rakor Laisnu itu jarang menggunakan jam malam. Jadi di beberapa tempat ini banyak ibu-ibunya. Tanjung Anom ini luar biasa, banyak bapak-bapaknya, jadi top. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau nanti tidak panjang-panjang karena yang penting nanti di rakornya. Jadi yang pertama, kalau itu semangat ketika diajak bertemu oleh teman-teman ranting, karena sejatinya ujung tombak dari gerakan filantropi ini adalah sahabat-sahabat yang ada di ranting. Artinya yang paling berjibaku, yang paling payah, yang paling capek tentu adalah Bapak Ibu yang ada di ranting. Jadi le Dewi Ali misalnya mlebu swarga, insyaallah sing mlebu swarga dhisik iki pengurus ranting timbangane pengurus cabang ngoten soalé. Lek kita ningali bangunan niku ya, enek pendopo niku tiyang sing sawang napa Pak? Delok pendopo niku. Sing sawang mesti dhuwur Pak, minimal cagak lah. Mulai wis cagak mari ngono atape. Padahal pendopo niku iso kuat niku gara-gara pondasinya yang kuat. Begitu juga Jam'iyah kita Nahdlatul Ulama ini. Tentu kekuatan utama kita adalah di ranting-ranting. Maka selama ranting masih terus bergerak, insya Allah selama itu pula Jam'iyah kita ini juga akan terus kuat dan akan terus berdiri. Mula saking punika kula sangat berterima kasih dan matur suwun kepada Bapak Ibu pengurus ranting yang sampai hari ini masih teguh berkhidmat di Nahdlatul Ulama lewat Laisnu ini. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, jadi Laisnu itu adalah salah satu di antara beberapa lasnas yang ada di Indonesia, dan tidak banyak lasnas itu yang di bawah naungan ormas. Jadi ada Laismu, ada Laisnu, kemudian yang lainnya itu rata-rata tidak di bawah naungan ormas secara resmi. Jadi dompet duafa, yatim mandiri, begitu. Terus sekarang menurut panjenengan kira-kira Laisnu itu termasuk lasnas yang besar atau kecil? Besar gitu? Besar atau kecil? Iya, mungkin jenengan browsing Pak. Jadi Laisnu itu termasuk lasnas besar atau lasnas kecil? Laisnu itu lahirnya muda Pak, umurnya baru mau 17 tahun nanti di bulan Februari tanggal 9, ulang tahun yang ke-17 Laisnu. Laisnu itu di jajaran lasnas lainnya termasuk berdirinya masih muda, dan termasuk alhamdulillah dalam 10 tahun terakhir pergerakannya cukup positif, cukup agresif, sehingga kita sudah mulai masuk di ranking berapa lupa saya, sudah masuk ke 5 besar. Nah, tetapi
kenapa kemudian kita tidak bisa menjadi nomor satu? Karena kita belum terbiasa mengkonsolidasikan laporan kita. Jadi ketika cabang diminta laporan kepada oleh BP Laisnu, itu sementara waktu yang kita laporkan adalah yang terjadi siklus di cabang sampai ke MBC minimal. Karena ranting-ranting belum menyampaikan laporannya. Nah, tentu harapan kita dari salah satu konsolidasi ini adalah bagaimana kita memiliki sistem pelaporan yang terpadu. Pertama itu, agar kebesaran itu tidak hanya menjadi perasaan kita, tetapi bisa dirasakan dan dilihat oleh pihak lain. Ngerti nggih? Sepakat nggih, Pak? Jadi kadang kita merasa besar, tapi kebesaran kita belum bisa dirasakan oleh yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, potensi zakat infak ini masih sangat besar dan kita memang harus semangat kalau jenengan tinggali berita, Pak. Jadi banyak kotak-kotak atau banyak beberapa gerakan filantropi penggalangan dana itu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kita tidak kenal, dan itu ternyata digunakan untuk mendanai terorisme, untuk mendanai gerakan Islam radikal. Maka tentu itu adalah bagian penting bagi kita untuk memaksimalkan kerja kita. Tentu kita harus mau untuk senantiasa meningkatkan diri kita, meningkatkan kualitas pelayanan kita, meningkatkan kuantitas pendapatan kita, karena seperti yang didhawuhkan Gus Kholis tadi, ketika ini semakin besar maka tingkat kemanfaatannya juga akan semakin besar. Duit koin niku nek dewe-dewe, Pak, 1000, 2000, 3000 ketoknya ndak oleh apa-apa, Pak. Tapi kalau udah dikumpulkan luar biasa. Tanjung Anom ini udah hampir 250 juta per tahunnya, lebih 260 berapa. Ini mungkin karena yang lainnya belum store. Seandainya semuanya sudah store, minimal store datanya, insya Allah sudah tembus 500 juta. Nah, kalau kita tidak melaporkan itu, terkadang menjadi tidak kelihatan seberapa kita, karena ini menjadi bagian ukuran. Yang selanjutnya, jadi kalau hari ini tidak lebih baik dari kemarin dan besok tidak lebih baik dari hari ini, tentu kita akan merugi, Pak. Sama dengan gerakan kita. Kalau sekarang Tanjung Anom 2021 sudah mencapai 500 juta, mau lapor KB, atau kan 262. Maka tentu tahun 2022 kita harus lebih banyak lagi. Nah, kenapa dulu kita melakukan gerakan ini, Pak? Jadi kula niku angen-angen sederhana. Waktu itu kula belajar dari Sukabumi. Jadi dulu itu kalau ada apa-apa, Pak, opo-opo niku semua kembali kepada yai. Apa ini gak iso ngaji njaluk warah yang yai, ndak iso golek bojo njaluk bojo ning yai, ndak iso kerja njaluk kerja ning yai, loro gak mari-mari sambat ning yai, rugi bangkrut moro ning yai. Saya terinspirasi, maka kemudian wah ini yai ini luar biasa. Jadi sosok yai itu seolah bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di lingkungannya. Maka kemudian kita merumuskan yang namanya gerakan Koin NU Peduli itu. Jadi gerakan Koin NU Peduli. Jadi sanes peduli NU, NU peduli, begitu ya. Karena apa? Karena kita ingin menghadirkan Nahdlatul Ulama itu di tengah-tengah masyarakat. Kalau masyarakat sudah merasakan kehadiran kita, insya Allah apapun yang dibutuhkan oleh jam'iyah kita, dengan sendirinya rasa gotong royong dan rasa cinta itu akan tumbuh untuk bersama-sama menyukseskan apa yang menjadi hajat itu. Maka daripada itu, agar kerja kita terukur, agar kita bisa mengalami peningkatan, minimal kita harus bisa menunjukkan apa? Menunjukkan program kita. Jadi kalau distribusi, menyalurkan, tidak usah ragu untuk difoto. Kenapa? Karena itu bukan uang kita, Pak.
Lajisnu itu hanya lembaga amil zakat. Artinya uang yang kita bagi itu bukan milik kita, ini hanya orang yang menerima amanah. Maka memfoto, mendokumentasikan itu adalah bentuk tanggung jawab kita kepada para donatur, agar para donatur itu yakin bahwa uang itu memang benar-benar kita gunakan sesuai dengan akad yang telah panjenengan sampaikan. Jadi tidak rasa ragu untuk menunjukkan program kita, menunjukkan. Yang kedua, kita harus bisa menunjukkan laporan kita. Maka kalau dua hal ini saja dalam bentuk yang paling sederhana saja dilakukan, program kita terlihat, laporan kita juga terlihat, maka insya Allah kepercayaan masyarakat kepada kita juga akan terjaga. Kalau kepercayaan itu terjaga, maka kita juga akan lebih mudah untuk bergerak. Selanjutnya, kadang itu yang lemes bukan yang berdonasi, Pak. Kadang yang lemes yang dijebui. Jadi saya itu dapat banyak laporan, Pak. Lemas, umplungku le, renek dijebui Mas. Jadi ya tanpa sengaja misalnya. Kebetulan mungkin orangnya punya nomor HP saya. Kayak teman saya Mbak Waung itu Bu Warsi, kemarin WA aku, Mas lihat umplungku le kira dijebuk Mas. Nah, artinya di beberapa tempat itu kita lihat yang ngisi itu masih semangat istiqomah untuk ngisi, tetapi yang ngambil ini tidak istiqomah untuk mengambil. Nah, ini tentu menjadi satu perhatian bersama bagi kita. Mungkin itu. Dan begini Bapak Ibu sekalian, kita itu bersama-sama bahwa kita ini jamiah yang terstruktur mulai dari pusat ke wilayah, kabupaten, kecamatan sampai ke desa. Mari kita saling bekerja bersama, mari kita saling mensupport. Salah satu contohnya sebenarnya bisa kita lakukan begini. Tanjung Anom itu ada 12 ranting desa, 16. Mungkin bisa jadi difasilitasi oleh MBC. Ayo bulan ini ngadakan acara apa di ranting A. Semua ranting bantu urunan di ranting itu. Itu juga menarik untuk memunculkan brand kita. Karena kalau melaku dewi-dewi, kadang kita cilik gitu, kadang nggak terdeteksi. Bisa jadi semacam saling mendukung. Jadi misalnya di daerah mana yang sekiranya kita lemah lajisnunya, itu mari kita support bareng-bareng oleh teman-teman ranting dan MBC di lingkungannya. Itu nanti kalau bisa kita saling mensupport secara silang itu, insya Allah juga akan lebih muncul keberadaan kita. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, dan nanti kalau memang rakor, sebenarnya yang paling saya harapkan ketika bertemu dengan panjenengan sedoyo itu bukan saya ceramah, bukan, tapi kalau ingin mendengarkan cerita-cerita panjenengan sedoyo, kendala apa yang terjadi dan sebagainya di lapangan, karena saya yakin panjenengan yang lebih tahu kondisi di lapangan, dan nanti kita akan saling bertukar pengalaman kira-kira bagaimana ini bisa tersolusikan dan bagaimana gerakan ini tetap istiqomah dan meningkat, jadi tidak stagnan, bahkan trennya cenderung menurun. Ini yang harus kita munculkan girohnya. Dan nanti kalau Bapak Ibu kerso, mungkin dari cabang bisa memfasilitasi. Ini sudah saya coba di beberapa kecamatan, namanya ngaji filantropi, Pak. Jadi biasanya kulo sama Ye Ali sama Gus sama Ye Tohari, ketua LBM, itu mengumpulkan semua petugas koin sama struktur NU, terus Ye Ali ngaji. Jadi kita itu ketika yang motivasi Mbah Yai itu rasanya lebih mantap begitu, setimbang kadang sesama pengurus. Maka tentu kita harus rajin, Pak. Jadi kalau kulo mau turun ke ranting-ranting, tentu MBC ini lebih mau lagi, lebih cedek kan. Nah, jenengan nanti disambangi MBC dan betul, Pak. Sering ya? Alhamdulillah, kan memang harus seperti itu, Pak. Karena harus saling memotivasi. Saking kawula cekap semanten, akhirul kalam, al-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan kepada Ketua Lazisnu Kabupaten Nganjuk. Jenengan mau ngertos mboten filantropi napa? Lah ya kuwi lho, engko mawon. Jenengan titeni sik, filantropi. Kula dhewe nggih dereng genah niku napa filantropi. Jenengan catat mungkin ditekoni malih. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, acara pada malam hari ini sudah selesai. Nanti melanjutkan acara langsung mawon nggih, penutupnya mangke mawon nggih. Nggih. Ditutup ngandung boleh enggak? Acara selanjutnya yaitu pemantapan program pada tahun 2022 sekaligus koordinasi Lazisnu Ranting se-Kecamatan Tanjung Anom. Dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Direktur Lazisnu Kecamatan Tanjung Anom, yaitu Bapak Musolin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin para alim ulama ingkang tansah kula taati, ingkang kula hormati pengurus BC Lazisnu Kabupaten Nganjuk beserta jajarannya, pengurus MBC NU Tanjung Anom beserta pengurus dan jajarannya, Ketua Lazisnu MBC NU Kecamatan Tanjung Anom yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus NU Ker Lazisnu se-Kecamatan Tanjung Anom ingkang kula hormati. Alhamdulillah punika kita sedaya saged makempal wonten majelis punika. Menika merupakan nikmat ingkang ageng sanget pramila monggo kita syukuri kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, mugi-mugi kenikmatan kita ingkang kita tampi punika leres-leres saged mudawamah minati sahila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalipun selawat iki salam dikunjung ngarsa dalam jenengan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Ganti pangaja mugi-mugi menjang yaumul qiyamah kita tansah pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mugi-mugi wekdal ingkang sampun sawanta wis dalu niki mengke saged kita ginakaken sak saesanipun. Pramila Bapak Ibu yang saya hormati, sakderenge niki kawula aturaken beberapa laporan-laporan. Monggo niki pumpung enten pengurus cabang NU Ker Lazisnu, monggo menawi jenengan gadah unek-unek, gadah usul, gadah permasalahan dhateng ranting panjenengan, monggo jenengan matur rumiyin. Enten permasalahan nopo dateng ranting, monggo jenengan. Nah nek kathah niku monggo jenengan aturaken. Nah mangke kan saged ditulis. Monggo Pak Edi. Nggih. Nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil iktifa wal ikhtisar nggih kalap cekap pun sewu panjenengan Pak Mas Yuri niki sering panggih nalika
derek dolanan kula teng Dipo insyaallah. Kula 2013 teng Dipo. Sedaya pengurus Lazisnu Tanjung Aram nyakaken. Langsung kemawon kalawa dipun aturaken kalih Direktur Lazisnu Pak Pusolin, barangkali ada permasalahan yang perlu disampaikan. Yang pertama nuwun sewu ningali meniki dari seluruh ranting. Nuwun sewu niki kok banyak yang nopo bahasa Indonesia ini bolong-bolong niku niki lho. Dari penerimaan itu kok April Mei juga berlubang, terus yang lainnya los baru ada 1 kotak. Dan itu apa ndak ada komitmen biar tidak menimbulkan miskomunikasi. Contohnya Tanjung Anom gak tahu store, terus Warujaya store terus ngoten. Saya kira akan menimbulkan kecemburuan masalah itu. Yang kedua, kalau dipelajarkan saking menapa menika Direktur Lazisnu, barangkali ada permasalahan lain. Nun sewu, saya dari ranting Tanjung Anom, kula niku nek teng Tanjung Anom ketua ranting, tapi nek teng Lazisnu niku bendara. Panci ngoten niku NU iku mubeng ngoten niku mawon. Teng nggih ngoten niku. Nun sewu tenggene kawula ranting niku kula sudah banyak memberikan acara, tapi hari-hari ini semakin menurun. Apa masalahnya? Pernah suatu ketika niku diadakan pengajian terus diwehi umplung siji. Mbasa beberapa minggu niku dibalikno setunggal kalih sing narik. Pahamane niku dikira umplung niku enten isine terus diwehi. Niku terjadi di rumah Pak Khalid Tanjung. Dipaksakan semuanya dikasih, sing ora duwe diwehi. Akhirnya bosok diwehi kalau tidak salah sampai berapa kaleng itu lapernya 40 atau 30. Terus akhirnya hari demi hari dimereteli sitok dibalik sing tukang narik. Yang kedua, kula sudah memberikan banyak acara. Setiap ada orang meninggal dunia, saya kasih aminul 5. Mpun kula omongne nuwun sewu, kula nggih napa meniku kula niki tukang ujubne wong meninggal Pak Duri. Nuwun sewu niki aminu niki nggih duwite jenengan, kula parine jenengan. Arah kula niku kangge mancing. Mboten akhire nggih ngoten winan laporan saking Brumbung, Pak niki enten sing medal 3. Lah napa dikelumpono dhewe, diwehno tanggane dhewe-dhewe. Kula nggih ngoten, nek mboten percados mungkin jenengan takleti niku sing tukang narik kawula. Terus pun kula malih tak gawe cara malih, ada santunan di musala Ramadan, beberapa musala dan sebagainya. Arah kula kangge mancing. Mboten niku ya namung dusune, Pak, sing mboten mampu nika dikira duit ngeten iki kuwatah terus ke pemerintah. Mpun kula cara itu, akhirnya hari demi hari ranting Tanjung Anom hari ini banyak yang selamat tinggal koin. Kathah mungkin nek mboten percados saking Brumbung wonten, saking Mbak Bogo sendiran, dan kebanyakan nuwun sewu kula niki mboten banter-banter. Wonge dhewe, Pak. Beres mawon sing purun niku wonge dhewe. Bahkan malah sebetulnya niku nggih duwe, tapi nggih anu Pak Adi, kula badhe kula paringne dhewe mawon. Nggih kula nggih monggo. Nggih. Kira-kira ngoten niku. Ingkang terakhir niki tetep niki sing penarik kula niku putri-putri Pak. Dadi niki tetep nggih. Pokoke nek mboten purun tidak usah dipaksakan. Yang terakhir kula jajal teng Pule. Pule niku kalih Pak Khalid coba kula paringi pun lah jenengan nyuwun pinten separo edeng monggo kula ngoten. Nek jenengan mboten usah dipaksa, mengke nek jenengan siap, ibuke mboten siap mboten usah. Ternyata kula cobi teng Pule semuanya dikembalikan. Teng Pule sakniki umplunge nganggur. Terus mila sepeda malih saya minta solusi penake dos pundi. Sing jelas niku ngendikane Gus Khalid, awake dhewe ngaten iki pun rai gedhek. Beres mawon rai gedhek mbak-mbak ngoten. Makan ada yang mau mutung. Aja.
Mboten usah mutung awake dhewe niku pesene Mbah Yai Hasyim Asy'ari sing sapa wonge ngurip-ngurip NU diaku santrine, nek santrine insyaallah benjing husnul khotimah. Akhirnya semangat. Bela yang pada hari ini yang penting di Tanjung Anap tetap apabila ada orang meninggal tetap saya kasih aminu, terus ada orang sakit yang tidak mampu juga saya kasih, yang punya koin apabila sakit sudah saya kasih, dan insya Allah setiap ada santunan mungkin di akhir Ramadan tetap berjalan seperti biasa. Bekaten ingkang saged aturaken sepindah malih kula nyuwun solusi dus pundi carane sing mboten gelem koin balik gelem koin malih. Ngoten nggih, sebab niku menjadi tantangan sing menarik. Bekaten mangke menawi wonten sing kirang pas napa mungkin kali kanca-kanca litune mungkin saged sharing. Nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo menawi wonten lintu malih. Saking Kedungombo, nggih, Kedungombo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang saya sampaikan gak dawa-dawa ngono mang. Langsung kemawon niki teng daerah Dungombo niku begitu ada gerakan koin itu ada sebuah yayasan atau lembaga sing gaene padha. Lah niku sing dadi kendala. Iya ta? Jadi kita begitu jalan koin lah kok yo enek sing padha. Jenenge yo padha. Lah niku sing kadang-kadang kita itu jadi persoalan. Akhirnya teng daerah niku ya enek hasile. Niku satu yang kami sampaikan. Yang kedua, memang akhir-akhir ini kecenderungannya adalah menurun. Lah menurunnya itu apakah dari petugasnya atau memang dari warga? Soalnya ada memang yang diambil kan biasanya tiap bulan. Terus akhirnya ada masukan mosok tiap bulan kok main diparani ae koyo duwe utang ngoten niku enggak. Terus akhirnya ganti 2 bulan. Lalah diparani tiap 2 bulan petugasnya lali malih 3 wulan. Nah, akhirnya kan molor-molor ngoten nggih. Napa malih nek pas poso bodho niku wis macet total nggih ta nggih. Nah, niku kira-kira solusi yang terbaik niku terus pundi? Terutama ya yang kita dari petugasnya itu untuk memberi motivasi atau memberi arahan, memberi bagaimana agar tetap semangat ini panggah melaku terus itu pripun ngoten nggih. Soalnya memang dari petugas itu ya itu tadi. Kadang-kadang semangat 1-2 bulan 3 bulan setelah itu kan malas. Nah, saya kira itu mungkin dari pengalaman yang lain. Saya kira sedemikian yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, waktu kami kembalikan. Setunggal malih monggo. Ya nggih. Jogo Merto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika saking koordinator koin Jogomerto, menika nyuwun sewu Pak Hadi kalau wau nek wonten ingkang bolong-bolong menika sebagian nggih petugasipun enten ngundur. Satu alasanipun Covid. Ingkang kedua ngundur, ingkang ketiga ingkang dadosaken masalah sebagian mboten patos lantaripun nggene Jogomerto niku enten apa niku saking warga RT an niku. Warga niku ngentenaken piyambak-piyambak kangge lingkungan. Terusipun paling mboten malih napa niku dipun pendheti ingkang siap kemawon Pak Haji. Ngaten. Terusipun nek masalah anu tetap Jogomerto masuk anupun insyaallah tas stabil. Matur nuwun. Nggih. Sampun nggih. Nggih ingkang sepindah saking Ranting Tanjung Anom.
niki mangke enten beberapa ingkang langsung dijawab saking PC lan enten sing beberapa ingkang saged kawula aturaken sepindah berkaitan kalian laporan sing teng mriku wonten bolong-bolong. Bahkan enten sampai Januari, Februari, April, Mei. Ya niki sing paling kathah rekore enten Banjaranyar. Niki nggih mulai Mei, Juli ngantos Desember niki kosong. Nah, niki pertama niko kawula sempet tangkleti jadi beberapa yang kosong niki alasannya pertama Covid, mboten enten penarikan. Terus mantun-mantun bulan berikutnya kok cik panggah kosong, Covid-e rong mari. Ngoten niku. Nah terus akhir-akhir kula tangkleti malih niku memang dari kondisi di kepengurusan di tingkat rantenge niki enten masalah. Pramila mangke tentu dari MBC nanti ada tindak lanjut untuk mengatasi masalah-masalah punika. Soalnya eman-eman sing pun kadung berjalan niku kan kantun mempertahankan niku pripun. Terus niki sono bekel nggih. Niki nggih. Nah, ngeten niki kan mangke nek mboten laporan kok samarku lek sing liyane wis gak gelem laporan. Lah saithik kathah niku kan menawi saged dipun laporaken karena niki menyangkut menyangkut keuangane tiang umat, keuangane umat kan perlu dipun laporaken. Jadi niki mangke menawi laporan niki terus beredar tenggene ranting-ranting, lho lah sono bekel kok blas mboten enten laporan padahal ya enten penarikan. Lah repot to niku mangke. Nggih. Lah mangke termasuk salah satu programnya penekanan di 2022 niki laporan kita tertibkan setiap bulan niki saged tuntas. Salah satu kendala malih kadang bulan niki wonten penarikan terus laporane digabungne bulan depan. Niku nggih wonten enten ranting dadine dirapel 3 wulan lagi laporan. Padahal setiap bulan yo narik. Niku nggih enten. Dan niki akhirnya kan terjadi ngeten niki laporan rekapane enten sing bolong. Nggih. Pripun? Umpami kita sepakati untuk tahun menika setiap bulan kita tuntaskan ngoten nggih. Saiki akeh pokoke di laporne. Ora sah izin oleh akeh ya izin kudune nek akeh bulan depan ya ditambahi amprehe gak izin piye. Nggih. 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 Oh, ngoten.
Nggih. Salah satu itu berarti nanti kan perlu kita mengagendakan kembali turba. Artinya mungkin kan dari pemahaman orang mungkin beda-beda. Perlu ada penjelasan malih. Niki menyangkut juga di Tanjung Anom nggih. Pak Hadi tadi menawi mangke kita di Tanjung Anom itu kan sudah ada Dewan Dai-nya, Dewan Dai Layisnu. Nah, seperti dipunaturaken Pak Huri tadi dari PC tadi, nek sing nyampene awake dhewe niku kadang yo gak patek dianggap, tapi mungkin nek menawi ingkang ngaturaken niki kiai, ya niku kita dari MBC memfasilitasi, tinggal panjenengan kantun mengatur jadwal mawon, misalnya mangke teng pengajian pundi, terus panjenengan matur teng MBC mangke kita siap dugi. Biasanya kan nek wargane awake dhewe, nek sing nyampekne awake dhewe kan kirang ya kurang mantep lah. Nggih. Ngoten niku mungkin niku salah satu solusi, mangke kersane dipun tambahi saking cabang nggih. Terus ingkang salajengipun kangge Kedung Amba niku kan permasalahannya tetap nggih dari tahun awal niku kan enten persaingan bahasane. Dadi enek yo wargane dhewe sak grup gawe kaleng dhewe yo bentuke yo padha tapi terus dikelola dhewe. Nah, tapi mature Pak Isom tadi teng mriko hasilnya yo ora akeh jane. Nah, nek hasilnya ora akeh wis dumbar ae. Wong yo ora oleh hasil. Lah, kita tinggal memperkuat tenggene jamiah kita sing purun mawon. Lah mriku kan nggih pripun malih. Niku dari tahun pertama nggih niku pun enten. Solusinya yang penting selama mboten napa jenenge mboten mengganggu atau mboten berimbas di ranting, maksudnya pengaruhnya mboten anu nggih. Oh nggih. Nggih niku mengke perlu ada pendekatan malih, pendekatan secara individu mangke nggih. Nggih mangke kita coba rumuskan. Nggih yang belum tersentuh dan niku ketika mangke boten saged diajak kerjasama nggih kersane mawon kita melangkah ke daerah sing dereng tersentuh. Terus saking Jogomerto lah niki langgar-langgar yo wis ngenekne dhewe. Lingkungan dhewe ngenekne dhewe lah. Niku nggih sami mangke salah satu solusinya nggih kita mengatur jadwal sesering mungkin untuk melakukan sosialisasi dan niku menawi panjenengan dereng nate nggih perlu dipun agendakan mangke saged kita bantu. Makaten monggo saking Atur nuwun Bapak Ibu. Wah luar biasa ya. Telu tapi abot-abot. Jadi memang tidak ada perjuangan itu tanpa tantangan. Jadi apapun yang kita kerjakan saya yakin akan memunculkan tantangan. Yang kedua, dulu ketika kita sebelum meluncing gerakan Koin itu, jadi sebelum kita launching itu saya sudah membaca bahwa nanti ini pasti akan ditiru oleh banyak orang. Karena waktu itu mulai dari RT, RW, bahkan di
waktu itu saya belum jadi orang Garu ya. Setelah saya jadi orang Garu di masjid di samping rumah saya itu juga membuat kaleng sama dengan jelas yang menginisiasi ya ketua Laisnu Dewi, tapi tidak apa-apa lah. Kuat-kuatan, alhamdulillah baik kuat Laisnu. Yang pertama yang ingin saya komentari tentang tadi ya di Tanjung Anom pengajian pulang kita bawain kaleng, terus kalengnya dikembalikan. Bapak Ibu sekalian, kalau tangkut yang panjenengan nggih. Panjenengan sampun nanti melihat atau membaca dan memahami SOP koin apa dereng? Panjenengan nomor pun nanti membaca, memahami SOP koin apa dereng? Standar operasional gerakan koin ini. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, jangan pernah memberikan sesuatu kepada orang yang tidak paham. Dan jangan pernah mengajak kepada orang yang tidak paham. Karena kalau jenengan tidak diikuti, yang salah itu bukan yang diajak, tetapi kitalah yang salah. Karena melakukan sesuatu yang tidak dipahami. Jadi ilmu itu lebih didahulukan daripada amalnya. Kurang lebih seperti itu. Maka di SOP koin itu ada penjelasan, alurnya ada penjelasan bahwa yang pertama kita memang menyiapkan tim kita. Personalia siapa saja kira-kira yang akan menjadi tim di gerakan koin di desa kita. Yang kedua, mensosialisasikan. Jadi jangan diberikan kaleng dulu, sosialisasikan gerakan koin NU Peduli itu apa, untuk apa, nanti modelnya bagaimana, itu disampaikan dulu lebih awal. Dan kenapa ada gerakan koin NU Peduli itu, ini penting. Karena tanpa pemahaman ini akan jadi blunder bagi kita. Dan mengawali sesuatu dari nol itu lebih ringan Pak, daripada mengawali dari ketidakpercayaan. Maksudnya begini, wes kita pengen ngedem koin, begitu didem dibalik peh rasanya yang ati ki wes rada grundel ngono. Nah, gitu. Padahal itu seandainya beliau paham, belum tentu itu dikembalikan. Itu pertama. Jadi kalau sudah sosialisasi, sudah dipahami, ditanya sinten ingkang ngersakaken koin, kemudian baru dikasih kaleng itu. Lama itu. Yang kedua, pundi ini enak iki. Sing ditakoki, Tanjung Anom itu berapa kelurahan apa desa? Kelurahan ya, angel kelurahan iki. Kedung Ombo. Kedung Ombo, desa apa kelurahan? Berapa dusun? 5. Kedung Ombo ini yang Pak Bintari itu ya? Yang ada berapa ribu banyak katanya penduduknya itu, katanya Pak Bin. Nah, itu berapa koin jenengan Pak? Oh iya, berarti nanti itu sedikit Pak. Wong itu ada 4.000 lebih penduduknya. Wong kaleng kita hanya 200. Di mana kita itu mengatakan bahwa kita besar? Kan belum teruji berarti. Nah, pertanyaannya, ngapunten nggih. Jenengan apal apa mboten? Di desa itu berapa tokoh agamanya? Berapa orang yang biasa ngimami di masjid? Berapa orang yang biasa mimpin jamaah tahlil yasin yang ada di desa itu? Apal apa mboten? Apal nggih? Nggih. Nate jenengan sowani napa mboten, Pak? Malah ketai nggih. Hartanu. Iya, itu tantangan berat bagi kita Pak. Hampir image kita NU itu, Allah NU ini melaku apa-apa ora, melaku nggih. Nggih napa mboten? Lah, koin ini Pak, pilot project Pak. Ini alhamdulillah koin ini sudah bertahan lebih dari 3 tahun Pak. Lepas dari pasang surutnya. Tapi ini berhasil Pak koin itu. Biasa lagi edwi nengene apa-apa. Ya gluduk bar. Saya dulu sosialisasi itu Pak. Yang lama itu sosialisasi awal Pak. Jadi saya keliling ke RT, ke pengajian-pengajian itu lama Pak. Dulu saya ngawalinya, itu saya sendiri yang turun ke desa. Jadi aku diajak ranting iki ke jamaah pengajian, itu begitu dulu. Jadi saya di Teringat di Garu itu saya diajak ke jamaah ibu-ibu pengajian.
Padahal saya bukan orang situ waktu itu. Ya kita lakukan, karena memang waktu itu saya ingin membaca langsung kira-kira respon di bawah itu kayak apa. Pertama itu. Lah, kalau kita merasa bahwa mendekati kiai kita, jenengan sudah hafal ya, di lingkungan kita itu ada jamaah berapa, jamaah kegiatan keagamaan itu berapa, yainya berapa. Kalau memang yai-yainya itu adalah tokoh-tokohnya orang kita dan kentai, maka tidak ada salahnya suatu saat kumpulkan semuanya, diundang ngaji sama Yai Ali. Wani napa mboten, Pak? Ya, nanti kita speskan, Pak. Makanya saya keliling itu ada namanya ngaji filantropi. Itu memang agak spes ke Laisnu sama kesadaran berjamiah, berorganisasi ini, bahwa organisasi itu punya aturan main, punya sistem ke atas dan sebagainya. Maka ya ini nanti kreativitas kita. Yang lo alami di beberapa tempat itu mendekati tokoh-tokoh itu memang penting, karena faktanya NU itu dibangun oleh para kiai dan masyarakat itu faktanya memang lebih percaya kepada tokoh daripada sistem karena belum terbiasa. Maka kita harapkan gerakan kau ini bisa mengkolaborasikan, bisa menggabungkan generasi tua dan generasi muda. Sing enom-enom ki bagian ngurusi administrasi ini, sing sepuh-sepuh ki bagian sing matur kepada masyarakat. Soalnya lek sing sepuh dikon ngurusi administrasi ki ya mesake, waktune ki ya wis kesel. Lek sing enom ki dikon ngomong ning wong kadang akeh ora dipercayani. Ketika ini bisa kita lakukan kolaborasinya, maka yang terjadi adalah ketika laporan itu bisa kita sajikan, maka otomatis kepercayaan itu akan tumbuh. Di Ngluyu itu, Pak, setiap musola, masjid dan pos kampleng itu ditempeli laporan koin. Di Ngluyu itu, Pak, wis gak enak apa-apa nih karo Tanjung Anom, Pak. Daerah pinggiran, alhamdulillah jalan, Pak. Maka sekali lagi sosialisasi ini tidak apa-apa kita daur ulang. Jadi kita daur ulang, kita coba menganalisa kira-kira tim kita, karena tadi salah satunya kedisiplinan tim. Jadi waya jipok gak jipok itu problem, Pak. Jadi di mana-mana waya jipok ditunda molor saulan molor ulan itu problem. Karena sing isi ya muni ngene, wong-wonge lho ra jipok Mas. Wis ra tak isin neh Mas, ora tenan. Wong NU iki gak tau tenanan kok Mas ben opo-opo. Saya sering kok mendengar seperti itu. Maka nggih minta tolong, mari kita itu katanya kadernya banyak, mari kita berdayakan kader-kader kita. Mari kita ajak teman dari Banom dan lembaga lain untuk bersatu di dalam mengelola gerakan koin ini. Itu insya Allah menjadi salah satu pintunya. Terus ya memang begini Bapak Ibu sekalian, diomongnya enak Mas kan gak dilakoni. Tapi minimal ini adalah dari beberapa pengalaman yang saya lalui di beberapa ranting-ranting dulu. Jadi rekomendasinya kalau saran saya pertama tim ini disolidkan dulu. Jangan sampai tim itu tidak paham terhadap apa yang kita kerjakan. Maka tim ini harus dipahamkan dulu tentang apa itu gerakan koin. Jadi tujuan besarnya apa, taktisnya kayak apa, alurnya itu harus dipahami oleh tim. Karena sekali kita ditanya tidak paham, Pak, itu problem. Trust kita turun, kepercayaan kita kepada masyarakat. Yang kedua, kalau tim sudah oke, sudah paham, sudah solid, itu adalah meningkatkan sosialisasinya. Jadi bagi MBC siap untuk turun ke desa-desa. Lah niki sudah, intinya itu, Pak. Sing kula tulis duwowo wakil Pak intine kuwi. Tadi tak lihat sosialisasi, pendekatan ke kiai, jamaah di desa, melibatkan lembaga dan Banom, laporan, kedisiplinan, duplikasi itu di mana-mana ada duplikasi itu, jadi lembaga atau RT tidak apa-apa, Pak, enjoy aja, enjoy santai aja. Kita fastabiqul khairat, nanti lihat aja yang paling bertahan. Yang saya tertarik sama Masnya ini, masuk ke jamaah sodako 1 juta gara-gara koin jadi 70.000, ya, 700.000, Pak. Itu kenapa orangnya jangan kasih koin, umplung. Sudah ya. Jadi kan tak baca sekilas jenengan membentur sesuatu yang sudah ada.
Begitu. Dan ini dari beberapa yang saya lihat Pak, upayakan menjenengan mentaati SOP. Banyak MBC atau ranting yang tidak mentaati SOP itu jelelah itu langsung down drastis Pak. Di SOP itu kan NU peduli Pak, brandnya ya, bukan peduli NU ya. Jadi misalnya saya kasih contoh aja Baron. Baron itu dulu koinnya sempat jaya Pak, 1 bulan itu sampai berapa ya. Kemudian MBC-nya minta dibangunkan kantor, akhirnya hampir 100 berapa juta untuk membangun kantor. Langsung koinnya turun drastis, kayak mati. Karena kata MBC-nya baru dihidupkan kembali, karena beliau sering keranting-ranting, udah mulai ready lagi. Itu yang penting. Yang kedua, 30% itu ya, itu bukan ditarik dan digunakan untuk kita, itu dikembalikan dalam bentuk program Pak. Kalau kita misalnya begini loh, kita itu butuh meyakinkan kepada publish bahwa gerakan koin ini ada dan nyata. Jenengan perso kan setiap Muharram itu minimal Laisnu itu nyantuni 1000 yatim. Enggak kan niku ya. Niku kan dari uang itu. Akhirnya orang itu bisa langsung paham tentang gerakan koin. Ini bentuk sosialisasi penting. Secara besar garis besarnya, jadi move secara besarnya dapat. Oh, gitu bahasanya. Brandnya secara besar itu dapat, sehingga yang bawah ini bisa mengekor dan memperkuat. Apa sih gerakan koin ini? Contohnya apa gerakannya apa gak enak sing wujud kan ya problem. Begitu. Nah memang kadang di kota itu memang butuh unik dan butuh sesuatu yang lebih rasional gitu Pak. Maka rekomendasi saya pertama itu tadi Pak, pahami dulu SOP koin ini kayak itu. Yang kedua solidkan tim. Artinya monggo kita gandeng teman-teman kita Ibnu, Ansor, Fatayat, Muslimat yang ada di lingkungan kita agar bisa membantu ini. Yang ketiga mendekati para tokoh agama atau tokoh masyarakat yang ada di lingkungan kita. Mungkin itu ingkang sakit kalau sampaikan dan monggo nanti kita lanjutkan bagaimana kita ngikut. Misalnya kula jenengan ajak teman jenengan insyaallah langgar wekdal pas siap nggih kula sayap. Pas iso nggih kula budali insyaallah ndak apa-apa. Karena ini penting nanti untuk sosialisasi koin. Biar pahaman dulu. Terima kasih. Monggo kalau mau di cashback dialognya. Kalau kita sampun saged dipahami ya. Artinya ada beberapa rekomendasi, berarti kita perlu mengulang awal menawi wau tasik kathah ingkang dereng mangertos bab SOP ini koin, gerakan koin ini, berarti awake dhewe perlu ngaji nih. Nah, perlu nanti ada program atau kegiatan khusus untuk pengurus ngaji bab sing diarani ngaji filantropi khusus bahas bab zakat, infak dan sedekah, khususnya yang ditangani yang saat ini tangani adalah koin. Niku nggih. Wonten tanggapan saking napa ingkang dipun aturaken tasik wonten sing ganjel malih. Nggih. Artinya mangke rekomendasi dalam rapat niki sampun wonten tenggene fotokopian niku sampun jenengan asta jenengan pahami beberapa niku sampun masuk, kita tinggal mendaklanjuti mangke dalam peningkatan kapasitas atau motivasi petugas niki mangke bentuk kegiatannya apa mangke nderek mawon nggih. Misale mangke dalam rangka memotivasi petugas niki mangke perlu ada setiap ranting mengagendakan pertemuan seluruh petugas koin, terus kita jelaskan mengundang dari PC atau dari MBC untuk menjelaskan SOP-nya, monggo niki bisa diagendakan. Terus untuk pelaporan niki monggo kita sepakati saidi akeh setiap bulan dilaporkan.
terkait ada masalah-masalah nopo niku mungkin langsung diaturne mawon. Boten saya izin. Ya. Terus kemudian menyampaikan laporan penerimaan dan pentasarupan kepada donatur. Nah niki penting ya. Penting entah panjenengan sistemnya setiap bulan nopo setiap selesai kegiatan nopo 3 bulan sekali monggo. Niki kedah wonten laporan mbok sak lembar mbok sak pinten niki menawi saged niki diagendakan. Soalnya kersane mangertos mboten enten bahasa mangke napa jenenge duwite nglumpuke terus dige apa. Nah, niku kan biasanya enten pertanyaan ngoten niku lah. Mungkin kan dereng semerep program-program ingkang sampun jenengan rancang. Niki menawi dereng monggo bentuk laporane nyumanggaaken jenengan ingkang sekeca pundi, menawi saged menarik nggih didesain sing menarik, menawi mboten gadah tenaga untuk mendesain mangke nggih bekerja sama kalian lare-lare nem IPENU nopo mangke kita adakan pelatihan pembuatan laporan ben menarik. Nah, kados ingkang dipun kirim wonten grup niku wau koordinator koin niku wau wonten laporan sing berwarna. Nah niku cara ditingali kan rada padang lho. Nek putih tok ngono terus nek bolonge malah ketara. Niku nggih. Terus kemudian 2022 niki mangke juga kita akan mengadakan turba kembali nggih. Setiap tahun insya Allah kita agendakan turba. Tahun kemarin kita ada 2 agenda, turba dan safari Ramadan niku. Untuk tahun ini mungkin mangke tetap terus kemudian yang terakhir niki berkaitan dengan penambahan Abila yang sudah kita programkan tahun kemarin 2021 ada penambahan dari ranting Malangsari 1 anak, kemudian dari Warojayeng ada 2, terus kemudian dari Kampung Baru ada 2, kemudian dari Tanjung Anom, ranting Tanjung Anom ada 1, kemudian dari Layisnu MBC sendiri kemarin ada penambahan 1. Jadi saat ini untuk Abila Tanjung Anom ada 6 tambah 8. Untuk sementara niki yang masuk itu ada 14 anak. Untuk tahun ini monggo setiap ranting minimal ada 1 anak binaan Layisnu. Nah ini juga nanti ada pemilihan lagi di PC niki ada Abila dan Yabila. Jadi ada 2 kategori. Abila itu anak binaan yang bisa dari duafa. Kalau Yabila ini kan ada yang yatim binaan, khusus anak yatim. Ini untuk membedakan mangke alur pentasarupannya biasanya kan kangge santunan yatim niku kan ketika 1000 yatim niku kan enten sing bener-bener yatim yang dikirim, ada yang yes pokoknya duafa perlu dianu lah yatim-yatiman jodoh. Lah niki mangke kersane pentasarupane niki saged sesuai dengan prosedur zakat nggih. Kula kinten niku untuk beberapa agenda. Lambat nggih monggo. Sadurunge ditutup kula matur mawon. Asline kula wau dugi niku salah setunggale badhe membahas
laporan iku Pak. Kula sampun nggawa tim akunting kula kalih administrator kula. Jadi piye nggih laporan, piye dari standari suratnya Laisnu. Tapi malah tidak sido kula wis bengi kok. Yang penting mboten yang penting ngaten mawon. Yang penting nggih marilah Pak, sekecil apapun catatan kita yang paling sederhana, minimal duit mlebu piro karo duit iki apa niku enten tulisane teng kertas. Artinya kalau memang di ranting belum ada yang memfinalisasi itu wis setorno ning EBC. Jadi biar EBC yang bertanggung jawab mengolah itu. Saniki niku anu Pak, karena sedaya laporan. Akhirnya kula najane pun damel laporan damel HP niku, Google Form. Jadi teng laporan niku jenengan saged ngisi teng HP panjenengan setiap bulannya. Jadi misalnya melebu 1 juta, ulan wingi sisone 200.000, duwike dige opo. Yang kena nek tulisannya Pak, dipakai program ekonomi atau program kesehatan, program keagamaan atau pendidikan atau sosial kemasyarakatan atau bencana. Sehingga nanti secara otomatis begitu jenengan isi di HP jenengan itu akan muncul Pak. Oh, ranting Tanjung Anom saulan oleh 1 juta, sekian persen untuk pendidikan, sekian persen untuk keagamaan, sekian persen untuk sosial kemasyarakatan, sekian persen untuk kesehatan, sekian persen untuk pendidikan. Itu makanya ngaten lah, makanya kesana di share Pak Musoli. Badhe kula warai ngisi tapi kok mboten enten sing kena di anu. Mungkin dicoba niku mudah. Wis jajal model Pak Soli. Nah, terus Tanjung Anom niki laporannya memang telat Pak, podo Pak. Apa tak tulis sih ya iki tak share ning EBC iki ya urung lapor Tanjung Anom iki ya. Padahal gede EBC iku seneni aku karo Pak Soli. Jadi sama, jadi kita itu di cabang juga dilematis kadang nggih. Jadi di anu lah, maka sekali lagi nggih nyuwun tulung Pak. Ini bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri, untuk jamaiyah kita sendiri, bahwa menjaga kepercayaan masyarakat itu angel Pak. Wong nek kadung gak dipercaya itu abot. Maka marilah kita belajar mendisiplinkan diri kita sendiri di dalam pelaporan dan lain sebagainya. Insya Allah manfaatnya itu kembalinya kepada kita. Mungkin itu saking tambahan saking kawula, dan intinya kita dari cabang niku siap Pak Soli. Jadi misalnya kita ngumpulkan semua petugas koin, kita daur ulang, kita sosialisasi dulu aja apa itu gerakan koin, bagaimana sistemnya, tujuannya apa, penggunaannya untuk apa. Itu minimal teman-teman petugas dan teman-teman pengurus Lanting Laisnu paham dulu. Mungkin season 2 kalau diperkenankan kita ngumpulkan semua ketua ranting, lembaga, banom, sekecamatan Tanjung Anom, kita ngatur yali ngaji soal penegasan filantropi gerakan beli duit ini Pak. Dakwah bil mal kan efektif ya. Melakukan penegasan gerakan filantropi sambil dari LBM, Lembaga Bahsul Masail itu ada dialog. Jadi pertanyaan-pertanyaan seputar tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Niku. Mungkin itu juga. Jadi intinya kita dari cabang itu wis muanut tok Pak. Jenengan utus pripun kita siap saja. Karena intinya kita tinggi ngelatih panjenengan sehingga kita insya Allah siap diundang bolo-bolo Tanjung Anom. Mungkin niku. Terus terakhir wau soal ya bila niku Pak nggih. Jadi memang 2022 ini kula angen-angen pengen kula pisah. Jadi ada yatim binaan Laisnu, ada anak binaan Laisnu. Soalnya Pak, duit kadang ngomong nek ngewe ditaksis untuk yatim. Lah kita Laisnu itu punya tanggung jawab kepada selain kepada donatur, tentu kita punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita itu lembaga zakat, amil zakat, infak dan sedekah, sehingga otomatis sedikit dan banyak harus memahami syariat tentang hal-hal niku. Agar pemahaman kita cukup lah minimal. Mungkin kalau cekap semanten nyuwun pangapunten pilih wonten kata-kata yang kurang berkenan, dan sekali lagi mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas kita, meningkatkan pelayanan kita. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Akhirul kalam, al'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
penjelasan dari cabang sampun lan koordinasi pada kesempatan kali ini beberapa rekomendasi sampun dipun aturaken. Monggo mangke menawi ada hal-hal lain yang perlu kita bahas malih, monggo mangke jenengan usulaken lewat WA pengurus. Saking kaula cekap semanten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara rapat koordinasi Nuker Lazisnu Kecamatan Tanjung Anom telah berjalan dengan lancar. Semoga penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Ketua Lazisnu Cabang beserta penjelasan dari Direktur Lazisnu MBC bisa memberikan gairah baru, semangat baru kepada kita untuk meningkatkan perolehan berikut, meningkatkan pentasarupan kita. Ojo entuk akeh tok tapi gak enek tasarupe. Jadi entuk akeh tapi kegiatannya tidak ada. Nanti mungkin nggih kurang maksimal. Entuk akeh, kegiatan akeh, duwike yo entek, tapi malah apik. Ngoten nggih, Pak Uri nggih. Nggih. Dadi gak sampean duwe saldo akeh. Mergo mboten bank, lek bank saldone akeh luwih apik. Tapi lek gerakan koin niki lek saldone lebih sedikit niku malah lebih bagus. Ngoten lho. Sebagai penutup acara pada malam hari ini, marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir dari akhir semua acara yang telah kita laksanakan pada malam hari ini, yaitu pembacaan doa kepada Bapak Hadi. Pak Hadi kalau sun mimpin doa. Setelah doa kami harapkan jangan buyar dulu, kita foto bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Terima kasih, acara demi acara telah selesai. Saya dari membagi acara, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo foto bersama. Ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat semakin bagus. Nah. Ngoten nggih, monggo sing putri. Bisa munduran diri. Nggih. Laporane mangke ditumpuk dhateng ajeng nggih.